Baiklah, saya sebagai pembicara pertama dari tim kontra di bawah mosi bahwa pejabat pemerintah dilarang menggunakan pengaruh media sosial atau influencer dalam mensosialisasikan kebijakannya. Dan jadi yang terhormat, masuk kepada poin bidasan saya yang pertama itu tim pro menyatakan bahwa influencer hanya menarik hal-hal yang berbau tren dan jadi yang terhormat. Justru hal tersebut lebih menguntungkan di sisi kami karena masyarakat lebih simpatik terhadap hal-hal yang tren tersebut dan jadi yang terhormat. Yang kedua, tim pro menyatakan bahwa ini merupakan bentuk pengalihan tanggung jawab dan jadi terhormat. Sementara itu justru hal ini lebih ke bentuk tanggung jawab pemerintah itu sendiri Dewan Jadian Terhormat, karena pemerintah tahu masyarakat lebih responsif terhadap influencer itu sendiri Dewan Jadian Terhormat. Yang ketiga, mereka menyatakan akan dilakukannya sosialisasi yang transparan, netral dan objektif Dewan Jadian Terhormat, yang dimana disampaikan langsung oleh akademisi atau pejabat Dewan Jadian Terhormat. Namun saat ini fenomenanya adalah masyarakat tidak peduli akan hal tersebut Dewan Jadian Terhormat. Justru masyarakat menganggap itu hanya sebuah bentuk formalitas Dewan Jadian Terhormat dan tidak tertarik sedikit pun dengan hal tersebut Dewan Jadian Terhormat. Lalu bidasan berikutnya yaitu untuk mereka menyatakan untuk mendapatkan exposure masyarakat tidak perlu mengorbankan kualitas penyampaian Dewan Jadian Terhormat. Justru dengan penyampaian tersebut akan lebih memancing rasa penasaran dari masyarakat tersebut Dewan Jadian Terhormat. Seperti yang kita tahu dan perlu ditekankan Dewan Jadian Terhormat bahwa orang tidak akan memiliki suatu pengetahuan jika ia tidak memiliki rasa penasaran akan pengetahuan itu Dewan Jadian Terhormat. Maka disinilah hal yang diperjuangkan oleh influencer tersebut untuk menarik rasa ingin tahu dari masyarakat tersebut Dewan Jadian Terhormat. Lalu perlu di sini kami tekankan kembali bahwa sejatinya pemerintah bukan hanya menggunakan pihak influencer saja dalam mensosialisasikan kebijakan ini Dewan Jadian Terhormat. Masih banyak corong-corong lain yang digunakan oleh pemerintah untuk menyampaikan hal tersebut Dewan Jadian Terhormat. Lalu di sini juga tidak ada hal yang mendasar yang menyatakan bahwa influencer hanya satu-satunya jalan yang digunakan oleh pemerintah untuk mensosialisasikan hal tersebut Dewan Jadian Terhormat. Dan urgensi dari tim pro tidak terpapar dengan jelas Dewan Jadian Terhormat. Kemudian di sini yang disampaikan sedari tadi oleh tim pro yaitu hanya ketakutan di sisi mereka Dewan Jadian Terhormat, yang sementara ketakutan itu akan terjawab di sisi kami Dewan Jadian Terhormat. Lalu masuk kepada poin argumentasi kami. Di sini kami akan menjawab permasalahan yang pertama, itu timbulnya sejumlah dampak negatif dari penggunaan influencer ini Dewan Jadian Terhormat. Yang kedua itu tidak memicu diskusi Dewan Jadian Terhormat. Itulah hal-hal yang ditakutkan dari pihak pro Dewan Jadian Terhormat. Lalu masuk pada argumentasi kami yang pertama, itu hadirnya influencer di sini bukan sebagai juru bicara Dewan Jadian Terhormat, akan tetapi hadirnya influencer di sini hanya untuk pemicu perhatian masyarakat Dewan Jadian Terhormat. Sebagai contoh Dewan Jadian Terhormat, acara nasional yang dihadiri oleh influencer lebih mengundang responsif masyarakat daripada kegiatan rapat pembahasan kebijakan yang hanya dihadiri oleh pejabat daerah Dewan Jadian Terhormat. Lalu mereka juga mengkhawatirkan substansi yang mereka bangun Dewan Jadian Terhormat. Di sini kami dapat membantah kekhawatiran substansi tersebut dengan yang pertama, itu influencer sudah diberi tutorial atau pengetahuan tentang kebijakan yang akan mereka sampaikan Dewan Jadian Terhormat. Yang kedua, hal ini juga seiringan dengan kolaborasi pihak pemerintah dengan pihak lain Dewan Jadian Terhormat yang dinilai ini lebih efektif daripada hanya pemerintah langsung memberikan sosialisasi Dewan Jadian Terhormat. Lalu influencer ini mereka tidak sendiri Dewan Jadian Terhormat, karena pemerintah tetap pada peran utamanya sebagai yang akan menyampaikan sosialisasi kebijakan tersebut Dewan Jadian Terhormat. Hadirnya influencer di sini hanya untuk sebagai support agar menarik simpatik masyarakat dan mengundang rasa penasaran masyarakat tentang kebijakan tersebut Dewan Jadian Terhormat, sehingga efektivitas penyampaian kebijakan tersebut dinilai lebih efektif daripada pemerintah langsung yang menyampaikan Dewan Jadian Terhormat. Dan kami ingin mempertanyakan hal yang kurang jelas di pihak pro, yaitu kebijakan mana yang pemerintah lepas tangan terhadap kebijakan tersebut Dewan Jadian Terhormat. Lalu masuk kepada argumen berikutnya, yaitu influencer di sini juga merupakan warga negara Indonesia Dewan Jadian Terhormat, yang dimana di pikiran mereka tidak selalu uang, tidak selalu endorse dalam pikiran mereka Dewan Jadian Terhormat. Mayoritas influencer Indonesia sebelumnya juga paham tentang substansi kebijakan ini Dewan Jadian Terhormat, karena mereka sudah diberi tutor, dan juga ini merupakan bentuk kontrak dari pihak influencer dan pihak pemerintah Dewan Jadian Terhormat.
juga tidak bisa membatasi hak mereka untuk menyampaikan kebijakan Dewan Juri yang terhormat, karena itu merupakan hak dari setiap masyarakat Indonesia, Dewan Juri yang terhormat. Lalu kami mengajukan beberapa proposal di sini untuk menyelesaikan permasalahan kita pada kali ini, Dewan Juri yang terhormat. Yang pertama proposal kami yaitu di sini influencer tidak dilarang untuk menyampaikan kebijakan Dewan Juri yang terhormat. Akan tetapi influencer di sini dibatasi untuk memberikan tanggapan langsung atau klarifikasi mengenai pertanyaan-pertanyaan mengenai kebijakan yang telah ia sampaikan Dewan Juri yang terhormat. Yang dimana seharusnya kebijakan tersebut langsung dijawab oleh pakar dari pemerintah, Dewan Juri yang terhormat. Hal ini bisa terjadinya diskusi yang dilakukan oleh media seperti televisi dan lain sebagainya, Dewan Juri yang terhormat, dengan mengundang pakar-pakar dari pemerintah yang bisa menjawab langsung pertanyaan-pertanyaan masyarakat, dan disitulah terjadinya diskusi antara masyarakat dan pemerintah, Dewan Juri yang terhormat. Yang kedua, untuk check and balance di sisi kami yaitu Dewan Juri yang terhormat, pemerintah hadir didampingi influencer yang akan memicu tanggapan influencer lain, Dewan Juri yang terhormat, sehingga terjadi interaksi antara influencer satu dan influencer lainnya yang menarik, yang akan menambah lagi simpatik masyarakat dan rasa penasaran masyarakat tentang kebijakan tersebut, Dewan Juri yang terhormat. Kemudian masyarakat akan lebih mencari tahu tentang apa kebijakan tersebut melalui media-media yang menyiarkan tentang kebijakan tersebut, Dewan Juri yang terhormat. Yang ketiga itu kita mengharapkan kebijakan ini untuk tersampaikan menyeluruh, Dewan Juri yang terhormat. Keuntungan dari influencer di sini, Dewan Juri yang terhormat, mereka mampu mencapai semua lini dari masyarakat, Dewan Juri yang terhormat, mulai dari lini bawah hingga lini paling atas, Dewan Juri yang terhormat. Oleh karena itu kebijakan ini akan lebih tersampaikan di sisi kami, Dewan Juri yang terhormat, dan semua kekhawatiran tim pro telah terjawab di sisi kami, Dewan Juri yang terhormat. Oleh karena itu kami secara tegas, lugas dan mantap untuk menolak mosi kali ini. Sekian, terima kasih.